Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Anak-anak, orang harus bekerja itu karena untuk mencukupi kebutuhan mereka. Jadi setiap orang mempunyai kebutuhan masing-masing. Dengan kita bekerja, maka kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin.
Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Tokoh-tokohnya yaitu Pak Weli, Sudin, Bapak Lurah, Pak Seto, siswa-siswi, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Pak Weli berharap ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Agar Sudin, seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato, memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Pak Weli, karena tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Nah, yuk kita cari tahu alasannya, anak-anak. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Itu adalah cerita ya anak-anak tentang ayah yang bekerja sebagai nelayan. Nah, nelayannya masih tradisional karena memakai sampan, tidak memakai mesin, mengandalkan angin ya anak-anak. Tapi sekarang ternyata sudah modern semua. Banyak yang menggunakan kapal besar dengan bantuan mesin. Nah, diperlukan bahan bakar ya anak-anak. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Mereka menggunakan sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Mereka menggunakan kapal besar yang menggunakan bahan bakar. Mereka berlayar ke laut lepas dan menangkap ikan jaring dan radar pendeteksi ikan. Mereka juga menggunakan bom. Tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn. Diagram Venn yaitu terdiri dari dua lingkaran.
Nah, di sini ada dua lingkaran ya anak-anak. Dua lingkaran ini yang pertama adalah nelayan tradisional dan yang kedua adalah nelayan modern. Nah, keduanya saling terhubung seperti ini. Berarti di tengah itu nanti adalah persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, jika ada lingkaran yang tidak terhubung, berarti itu adalah perbedaannya. Nelayan tradisional dan nelayan modern sama-sama menangkap ikan menggunakan jaring. Perbedaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Jika nelayan tradisional pergi melaut malam hari, sedangkan nelayan modern pergi melaut kapan saja. Dan jika nelayan tradisional menggunakan sampan, nelayan modern menggunakan kapal. Jika nelayan tradisional tidak bisa melaut jauh, sedangkan nelayan modern bisa berlayar ke laut lepas. Dan nelayan tradisional tidak menggunakan radar, sedangkan nelayan modern menggunakan radar. Yang terakhir, nelayan tradisional tidak membutuhkan bahan bakar, sedangkan nelayan modern membutuhkan bahan bakar. Menurutmu, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, maka persediaan ikan di laut akan cepat habis dan laut menjadi tercemar. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Sebaiknya nelayan menangkap ikan tidak menggunakan bom, tidak menggunakan racun, dan juga pukat harimau, tetapi menggunakan alat-alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Jadi tidak diperbolehkan menangkap ikan dengan pukat harimau dan bom ikan. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan, apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Akibat buruk yang ditimbulkan penggunaan bom dan pukat harimau adalah menyebabkan hancurnya terumbu karang yang menjadi habitat ikan. Penggunaan pukat harimau menyebabkan ikan-ikan kecil ikut terjaring sehingga kelangsungan hidup ikan terancam. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar berikut. Ini gambar bagaimana ikan bisa kita makan. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Jenis kegiatan ekonomi pada gambar tersebut adalah perdagangan. Jenis barang yang dijual belikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlihat pada kegiatan tersebut dan nelayan, pedagang ikan, pengangkut barang. Hasil dari setiap pekerjaan, nelayan menghasilkan ikan atau barang. Pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan atau barang. Tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan atau jasa. Penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya.
Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu? Kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Nah anak-anak, berdasarkan kegiatan di atas, anak-anak bisa menuliskan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitarmu. Tulisanmu harus memuat 1. Jenis kegiatan ekonomi, 2. Lapangan pekerjaan, 3. Hasil dari setiap pekerjaan, dan yang keempat, penyebaran barang. Kamu kerjakan ya anak-anak? Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye bye, see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in a